Oke mobilnya mas, saya suka. Itu Mas Kenzo. Lagi sama siapa? Ya Allah, udah pergi dari rumah Mas Kenzo pun masih ketemu juga. Apa ini yang dinamakan jodoh? Duh, pikir apa sih aku? Atau jangan-jangan Mas Kenzo diem-diem ngikutin aku terus? Mas Kenzo langsung kirim aja nomor rekeningnya, biar nanti saya transfer. Mas mau jual mobilnya? Jangan Mas, jangan dijual. Kok kamu bisa tahu saya dari sini, Mutiara? Kamu lagi ngikutin saya, Mutiara? Enggak Mas, saya tadi soalnya habis ngelamar kerja di kafe yang ini. Saya ngelamar mau jadi pelayan. Terus saya ngeliat Mas Kenzo kayaknya mau jual mobil ya. Jangan dijual ya Mas mobilnya. Mutiara, kondisi keuangan keluarga saya tuh lagi sulit sekarang. Semua RT di rumah saya tuh belum dibayar. Kamu juga belum bayar kan? Emang belum sih. Tapi saya masih ada tabungan kok Mas dari gaji saya yang sebelumnya. Saya bisa pakai itu dulu. Saya hemat-hemat aja. Soalnya saya ngerti kondisi keluarga Mas Kenzo. Saya nggak mau ngeberatin lagi. Kamu tahu dalam Islam, ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang tuh harus membayar upahnya sebelum keringat pekerja itu kering. Itu tandanya saya harus bayar mereka tepat waktu. Kalau saya terus menunda tanpa alasan, sama aja saya melakukan dosa besar dan zalim kepada mereka. Dan sekarang kayaknya udah seminggu belum dibayar gaji mereka. Apalagi Bipa, anaknya habis kecelakaan. Pasti Bipa butuh uang kan buat dikirim ke kampung? Iya juga sih. Dulu waktu saya masih sekolah saya belum ngerti, Mutiara, masalah keuangan apalagi gaji para RT. Dan sekarang saya udah kerja. Dan saya tahu kalau sekarang kondisi keluarga saya lagi sulit. Jadi sekarang saya waktunya untuk membantu mama dan papa saya. Saya pengen berbakti. Saya ngerti kok Mas Kenzo pengen tanggung jawab. Tapi gimana pun juga saya ngerasa kasihan aja kalau Mas harus ngejual mobil ini. Mas yakin? Saya juga rasanya nggak tega, Mutiara, jual mobil ini. Terlalu banyak kenangan indah saya sama kamu di mobil ini. Banyak kejadian lucu dan seru juga. Emang ada cara lain Mas selain menjual mobil ini? Kunci mobilnya mana mas? Biar nanti saya langsung transfer. Gue punya firasat gak enak. Orang ini gak benar-benar ngecek kendaraannya loh. Cuma surat-suratnya aja. Walau dia benar-benar tertarik sama mobil gue, paling enggak istrinya kan dia harusnya ngecek dulu mesin mobilnya. Maaf mas, tapi kayaknya saya nggak jadi jual mobil ini deh. Hah? Loh, kenapa mas? Tadi kan kita udah deal mas. Maaf mas, tapi kayaknya pacar saya di sini nggak ngizinin saya buat jual mobil ini. Wah, gimana sih mas? Mas lihat sendiri kan mukanya? Mukanya kayak nggak setuju kalau saya mau jual mobil ini. Jadi dibatalin ya mas. Gimana sih mas, bom waktu saya aja. Kenapa sih Mutiara? Mas Kenzo kenapa sih? Kalau ngenalin saya selalu aja bilangnya pacar. Saya bukan pacar Mas Kenzo. Tembak aja belum. Jadi kamu tuh pengen banget ditembak sama saya? Hah? Enggak, siapa yang bilang? Lagian emang kenapa kalau saya ngenalin kamu sebagai pacar saya? Nggak apa-apa dong. Apalagi kalau nanti saya kenalin kamu sebagai istri saya. Nggak bakal ngerugiin kamu juga kan?
Saya muda, ganteng, punya pekerjaan. Yang ada nanti pasti cewek-cewek bakal iri sama kamu. Kenapa sih Mas jadi narsis? Itu namanya bukan narsis, kalau nggak salah namanya pede. Itu namanya bohong semua Mas Kenzo. Saya juga kan bohong demi kebaikan. Nggak usah baper. Siapa juga yang baper? Orang saya biasa aja kok. Mas, jangan sering-sering deh iseng-iseng kayak gini. Saya nggak sering kok. Sesekali doang. Lainnya juga saya mengenalin kamu sebagai pacar saya kan ke orang yang kenal sama kita, sama kayak apa. Udah lah Mas, percuma saya berdebat sama Mas. Nggak akan ada akhirnya. Ujung-ujungnya saya terus yang salah. Mas yang selalu benar. Gini aja, setelah ini Mas ngenalin saya sebagai adik aja kalau nggak sepupu. Gak bakal meyakinkan. Buktinya mas-mas tadi langsung percaya kan? Makasih Mutiara. Walaupun sekarang kondisi keluarga saya lagi sulit, tapi kau masih bisa bikin saya ketawa. Terima kasih. Waktu izinkan kita tuh kembali. Ku kan selalu menanti dirimu bersama rinduku. Halo? Halo Mbak. Kenzo nggak jadi jual mobilnya Mbak. Kenapa? Dilarang sama pacarnya Mbak. Pacar? Pacar apa sih maksud kamu? Dia nggak punya pacar? Ada Mbak. Itu mereka lagi ngobrol bareng Mbak sekarang Mbak. Coba fotoin. No way. Nggak mungkin. Mereka udah jadian. Kenzo tidak sama Mutiara si ubur-ubur itu. ART yang gak selevel sama aku. This is impossible. Kenzo gak boleh jadian sama Mutiara. Kenzo cuma cocok sama aku. Kayla. Kayla. Kayla, Kayla. Oh my God. Kayla. Mas Anu ngapain sih masih nelfon-nelfon? Why aren't you picking up? Kayla, kamu di mana sih? Kayla, aku nggak ngangkat telepon aku sih. Ini penting banget. Oh my God. Kok Kak Sana nggak nyerah ya? Apa jangan-jangan ada masalah penting? Halo Kak. Kayla, Kayla, kamu dari mana aja? Kenapa telepon aku nggak diangkat? Sekarang jawab aku. Kamu tahu kalau misalnya Kenzo sama Mutiara udah jadian? Enggak kok. Emang Kenzo jadian sama Mutiara? Kamu juga nggak tahu. Kayla, kamu ini nggak berguna banget sih jadi orang. Pertama, kamu nggak tahu kalau Aditya sama Kak Gisa punya hubungan rahasia diam-diam di belakang kamu. Kedua, kamu nggak tahu kalau misalkan Kenzo sama Mutiara udah jadian juga. Oh my God. Kamu nggak tahu. Sebenarnya Okay? Okay? Why did you just hang up on me? Oh my God! Kalau cuma buat marah-marah, ngapain aku angkat? Mending aku diemin doang. Tapi apa iya? Kenzo sama Mutiara jadian? Secepat itu?